Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema yang terakhir, yang ketiga, ayo selamatkan makhluk hidup, muatan pelajaran SBDP. Nah, yang akan kita pelajari masih tentang karya seni patung KD 3.4, yaitu teknik pewarnaan patung dan merancang pameran karya seni patung. Ya, setelah kita selesai membuat patung, misalnya dari tanah liat, semen, gips, atau yang lainnya, maka supaya lebih menarik lagi, kita perlu memberikan warna pada patung yang sudah kita buat. Nah, warna yang digunakan ini bisa berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena mengandung minyak dalam bahan dasarnya. Atau bisa dikatakan cat poster ini sebagai cat minyak. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Sehingga kalau lama, bisa saja cat tersebut akan cepat kering. Dan ketika sudah kering, akan susah untuk dihapus kalau terjadi kesalahan. Warna dasar pada cat poster biasanya berwarna merah, biru, kuning, lalu ada tambahannya hitam dan putih. Namun, cat poster ini banyak sekali warnanya, lengkap sekali. Sedangkan inilah cat akrilik, bisa dikatakan seperti cat air. Teknik pewarnaan patung. Nah, dalam kita memberikan warna pada patung kita, ada 2 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teknik akuarel. Teknik pewarnaan dengan cara mengoleskan warna cat air atau cat akrilik secara tipis dengan menggunakan kuas, sapuan kuas yang tipis. Hal ini bertujuan agar memperoleh hasil suatu lukisan, suatu warna yang terlihat transparan, tembus pandang, dan paduan warna yang tipis. Nah, seperti itu hasilnya ketika kita menggunakan teknik akuarel. Warna yang tipis didapatkan dengan cara menambahkan lebih banyak air pada cat yang kita pakai. Yang kedua, teknik pelakat. Teknik ini merupakan teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang dipakai bisa menggunakan cat poster atau cat minyak ataupun cat akrilik atau cat air. Nah, beginilah hasilnya. Beda ya dengan teknik pelakat yang akuarel yang tadi, yang olesannya tipis, sapuannya tipis. Membuat pameran karya seni patung. Nah, dari hasil-hasil patung yang sudah kita buat, kita bisa membuat pameran loh anak-anak. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, bisa perorangan ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan karya yang kita buat pada orang lain. Pameran biasanya dilakukan di kelas atau di sekolah. Bisa juga di tempat umum yang lebih besar tempatnya, lebih luas misalnya. Biasanya karya yang dipamerkan dalam pameran sekolah adalah hasil karya siswa.
sendiri. Banyak sekali manfaat dari diadakannya pameran sekolah. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika atau keindahan dari sebuah seni. Yang kedua, sebagai cara untuk menyampaikan ide, saran, atau kritik yang bersifat objektif, karena kita melihat hasil karya. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Karena mau dipamerkan, maka timbullah keinginan untuk membuat hasil karya yang lebih baik dibandingkan dengan temannya. Melatih siswa bertanggung jawab dan bekerja sama. Tentunya pameran tidak bisa terwujud jika dilakukan seorang diri. Di sini ada pembagian peran, ada pembagian kerja, dan melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama satu dengan yang lain. Sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Dengan adanya pameran ini, orang tua pun bisa melihat hasil karya anaknya masing-masing. Dan ini sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di sekolah. Dalam membuat pameran sekolah, kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah menyiapkan ruang pameran dengan kita membersihkan, menyapu, mengepel, lalu menata ruangan yang ada, mengatur meja dan kursinya, diletakkan di mana sesuai dengan rencana kita. Lalu kita bisa membuat denah pameran, lalu kita menempelkannya, meletakkan denah tersebut di misalnya tempat-tempat tertentu yang strategis yang akan bisa dilihat oleh banyak orang. Dan kita membuat dekorasi ruangan supaya ruangan pameran jadi lebih menarik lagi. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Kita bisa melakukannya dengan cara menyusun meja terlebih dahulu sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita bisa mengelompokkan hasil karya patung kita berdasarkan misalnya dari bahan yang lunak di meja tersendiri, patung yang terbuat dari bahan keras sendiri, ataupun dari hal-hal yang lain, berdasarkan hal yang lain. Selanjutnya, ketika patung sudah kita tata rapi di atas meja, kita bisa memberikan keterangan nama pembuat patung tersebut, juga kelas berapa.